Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sri Asmirat dalam edisi 3 September 2025. Polisi menetapkan Del Pedro Marhain dan 5 tersangka lainnya atas dugaan provokasi aksi demo rusuh. Dari pemeriksaan terungkap adanya peran dari salah satu pelaku yang mengunggah tutorial membuat bom Molotov. Di sisi lain, PBB mendesak RI untuk mengusut kematian demonstran dan respon dari istana terkait desakan tersebut. Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang sebagai tersangka provokasi terkait demo ricuh bubarkan DPR. Salah satu tersangka adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain. Polisi menyebut 6 tersangka ini masuk dalam klaster penghasut. Dari hasil pemeriksaan terungkap salah satu pelaku bahkan mengunggah tutorial pembuatan bom Molotov. Proses penangkapan Del Pedro Marhain sendiri berlangsung di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rekaman CCTV menunjukkan iring-iringan mobil polisi memasuki kompleks perumahan Lokataru pada Senin malam sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. 2 anggota polisi terlihat mendatangi pos keamanan dan kemudian menuju kantor RW untuk meminta pendampingan. Sekitar pukul 10.39 waktu Indonesia Barat, rombongan polisi keluar dari kompleks setelah melakukan penangkapan yang berlangsung kurang lebih 20 menit. Founder Lokataru Foundation, Haris Azhar, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, Del Pedro dijemput paksa oleh 7-8 anggota Polda Metro Jaya yang dipimpin Subdit 2 Keamanan Negara pada Senin 1 September 2025 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi memastikan penangkapan dilakukan sesuai prosedur pada Selasa 2 September 2025. Ia menyebut Del Pedro diduga menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan keresahan serta merekrut anak untuk terlibat dalam aksi anarkis. Penyelidikan kasus ini sudah dilakukan sejak 25 Agustus 2025, berawal dari aksi di sekitar gedung DPR MPR RI, Gelora Tanah Abang, hingga beberapa titik lain di Jakarta. Kegiatan kita pada malam hari ini adalah melaksanakan update atau kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan yang awalnya tadi siang sudah kami sampaikan informasi awal yaitu tahapan penangkapan atau kami membenarkan telah melakukan upaya penangkapan terhadap saudara tersangka DMR. Ya, peristiwa penghasutan melalui penyebaran informasi elektronik yang berujung pada terjadinya gangguan Kamtipmas, yaitu aksi-aksi anarkis dan kerusuhan. Terhadap para tersangka masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya guna dilakukan terus pendalaman dan pengumpulan fakta-fakta. Karena penyidikan itu harus dilakukan secara hati-hati, secara cermat, proporsional, profesional, terukur berdasarkan SOP yang berlaku. Dan perlu kami tegaskan di awal bahwa komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap dan mengusut kasus ini secara tuntas, ya, secara profesional dan berdasarkan SOP yang berlaku. Dan menangani perkara ada 6 tersangka yang sudah kami tetapkan dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Proses penyelidikan hingga penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terhadap 6 tersangka ini disangkakan pasal tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui
memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi di beberapa tempat, di antaranya di depan gedung DPR MPR RI, di sekitar Gelora Tanah Abang, dan beberapa wilayah DKI lainnya. Bahwa perkaranya yang sedang disidik adalah berawal dari Satgas Gakum Anti Anarkis Polda Metro Jaya sedang melakukan monitoring terkait adanya aksi anarkis massa tanggal 25 Agustus dan 28 Agustus 2025 yang diketahui dari beberapa akun di media sosial ya, yang menyiarkan ajakan aksi anarkis, dan ada yang melakukan live melalui akun media sosial dengan inisial T, sehingga memancing masyarakat khususnya pelajar dan atau anak-anak sekolah untuk datang ke gedung DPR MPR RI, sehingga beberapa di antaranya melakukan pidana serta melakukan aksi anarkis berupa pengrusakan, pembakaran terhadap fasilitas umum, kendaraan bermotor, kantor, gedung. Ada beberapa yang terjadi juga di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sehingga terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah admin akun IG, ya, ini IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS, medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Ya, @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH. Itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP. Perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak ya pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025. Pelajar sebagian adalah anak ya, seperti kami sampaikan di atas tadi bahwa
anak ini berada dalam atau dilibatkan, diajak berada dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, ya. Saat peristiwa berlangsung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, rekan-rekan, sudah senantiasa berkali-kali mengimbau, memberikan imbauan bahwa terhadap anak tidak seharusnya berada di tempat ini, lokasi yang sangat rawan. Nah, inilah pasal-pasal yang dipersangkakan oleh penyidik, rekan-rekan. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas kematian demonstran dalam aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh beberapa hari lalu. PBB menekankan pentingnya dialog sebagai langkah meredam keresahan publik, sekaligus menyatakan akan terus memantau ketat perkembangan situasi kekerasan di Indonesia. Menanggapi hal ini, Kepala Presidential Communication Office Hasan Nasbi menegaskan sejak awal pemerintah memberi perhatian serius terhadap kasus tersebut. Menurut Hasan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Polri untuk menindak tegas aparat yang terbukti bertindak melampaui kewenangan. Sedikit ada desakan dari PBB untuk pemerintah Indonesia mengusut tuntas kematian demonstran di Indonesia seperti apa Pak? Presiden kan memang sudah arahkan kalau yang tindakan-tindakan yang tidak terukur, tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan itu harus diperiksa. Kan memang sudah ada perintahnya dan kepolisian juga sedang menjalankan memeriksa tindakan-tindakan yang berlebihan dan tidak perlu. Sudah ada perintahnya. Memang sudah dapat atensi dari pemerintah ya Pak ya untuk mengusut tuntas. Tanpa surat itu pun pemerintah sudah memberikan atensi. Jadi bukan karena surat itu, tapi tanpa surat itu pun pemerintah sudah berikan atensi. Belakangan kan pasti pemberian gelar itu kan ada sentimen negatif ya Mas ya di media sosial ya. Itu ada tanggapan nggak Mas? Saya tidak menanggapi itu, tidak menanggapi. Mas belakangan dengan apa pemerintahan Pak Presiden menindak tegas itu ternyata malah menjatuhkan banyak korban. Kalau soal ini gimana? Ketertiban umum harus ditegakkan. Aspirasi boleh dilakukan dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi perusuh, pembuat onar, pelaku anarki, pelaku pembakaran, itu kan harus ditegakkan tegas. Itu soal yang adil dan fair. Berikan porsi pada tempat. Orang berdemonstrasi silahkan diberikan tempat. Tapi perusuh tidak boleh diberikan tempat. Orang yang melakukan pembakaran nggak boleh diberikan. Jadi pesan presiden itu harus melihat proporsional. Ya. Jadi teman-teman media juga harus melihatnya. Kalau pelaku anarki, ya ketertiban umum harus ditegakkan. Kalau nggak kebakar nih seluruh kota, kebakar seluruh Indonesia. Kalau ketertiban umum tidak, kira-kira begitu. Tapi demonstrasi sih sesuai dengan koridor aturan undang-undang sih. Gitu kan? Ya. Ada kecurigaan kalau yang melakukan pembakaran itu juga bukan dari persen. Kira-kira bakal ada rilis nggak sih Mas totalnya itu berapa? Pak, kemarin kepolisian menteri yang memposting unggahan untuk sebagai bentuk dukungan terhadap Pak Presiden yang berani menindak mafia seperti Ninja Khalid dan apa atau memang ada kaitannya Pak ilmu ini dengan Ninja Khalid Pak? Mungkin dari pihak sana Pak ada tanggapan Pak? Saya rasa cukup itu. Pak, kemarin ada penyerangan kepolisian di kampus di Bandung, Pak. Itu ada misalnya mantan sama peluru karet. Tanggapan Bapak kayak ini gimana, Pak? Harusnya kan kampus bersih ya? Tidak Pak. Gimana, Pak? Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.